Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dokter Bunda. Nah, kali ini aku mau bikin kue kuping gajah lagi, tapi ini pakai versi terbarunya. Dan ini cara cepatnya untuk menggilas adonan agar nggak bolak-balik menggilas adonan ya. Penasaran seperti apa cara aku membuatnya? Yuk langsung saja kita ke resepnya. Oke, langkah pertama, dalam wadah kita masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram gula halus, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan munjung tepung maizena, dan 45 gram margarin atau mentega. Selanjutnya kita aduk rata sampai teksturnya berpasir. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan dengan 35 gram susu kental manis putih, tambahkan dengan 70 ml air hangat, boleh diganti susu. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk air hangatnya ini kita masukkan secara bertahap. Kalau semua bahannya udah tercampur rata dan adonannya udah cukup kalis, kira-kira udah bisa dibentuk, aku rasa udah cukup. Selanjutnya ini mau aku diamkan dulu adonannya agar lebih lentur selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini adonannya udah lebih lentur. Selanjutnya ini kita pindahkan ke alas kerja. Kemudian di sini mau aku bagi-bagi dulu adonannya. Di sini aku bagi dua terlebih dahulu. Untuk yang bagian lebih sedikit ini kita sisihkan dulu, dan untuk yang bagian lebih banyak kita bagi dua. Selanjutnya untuk adonan yang lebih sedikit aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Kalau udah, di sini mau aku tambahkan dengan pewarna makanan. Bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau aku di sini pakai warna kuning tua. Adonan yang kedua aku tambahkan dengan pewarna merah cabai. Adonan ketiga aku tambahkan dengan pewarna biru, dan yang terakhir aku tambahkan dengan pasta daun suji. Langkah selanjutnya, untuk masing-masing adonannya ini kita uleni lagi agar warnanya tercampur rata. Nah, kalau adonannya udah tercampur rata semua, selanjutnya di sini adonannya aku bagi menjadi 2 bagian per masing-masing warna. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk adonan dasarnya ini, adonan yang tidak kita berikan pewarna, kita pipihkan dulu asal pipih aja. Selanjutnya untuk adonannya ini kita isi dengan adonan yang sudah kita beri pewarna. Untuk susunan warnanya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian ini kita tutup sampai rapat. Kalau udah tertutup rapat, selanjutnya kita pipihkan lagi. Nah, kali ini kita pipihkan sampai adonannya benar-benar tipis. Bisa kita gunakan bantuan rolling pin. Selanjutnya kita olesi bagian atas adonannya dengan air putih. Nah, ini jadi bagian terpenting dan wajib banget untuk membuat kuping gajah, harus kita olesi dengan air putih. Karena kalau enggak, nanti saat kita goreng adonannya itu akan mudah terlepas. Kalau bagian atasnya udah kita olesi semua, selanjutnya ini bisa kita gulung. Nah, untuk cara menggulungnya bisa kita gulung sambil kita mampatkan atau kita rapatkan agar tidak ada rongga di antara gulungannya. Kalau udah, untuk bagian ujungnya kita kunci dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Nah, agar lebih rapat lagi, di sini aku guling-gulingkan lagi seperti ini. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini mau aku diamkan di dalam freezer selama kurang lebih minimal 1 jam. Setelah 1 jam kita keluarkan dari dalam freezer. Nah, ini sengaja aku bungkus agar memudahkan saat kita ambil ya. Nah, di sini kita potong 2 terlebih dahulu. Untuk yang setengah bagian kita gulung lagi, kita bungkus lagi menggunakan plastik, kita simpan lagi di dalam kulkas agar tetap padat.
Langkah selanjutnya, ini adonannya udah siap kita potong. Gunakan pisau yang tajam atau bisa gunakan cutter. Nah, untuk cara memotongnya bisa kalian simak di video ya. Nah, di sini aku potongnya agak sedikit tebal. Mau tebal atau tipis, kalian bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau pengen tahu hasilnya seperti apa untuk perbedaan yang tebal dan yang tipis, kalian bisa simak video aku sebelumnya. Nah, ini untuk sebagian adonan yang udah aku potong-potong. Selanjutnya ini udah siap kita goreng. Nah, di sini udah aku panaskan penggorengannya. Kita gunakan api kecil ya, agar matangnya lebih merata. Kita masukkan adonannya satu persatu. Kita tunggu sampai adonannya sedikit kokoh, baru setelah itu kita aduk-aduk agar matangnya merata. Kalau warnanya udah kecoklatan dan minyaknya udah mulai tenang, itu tandanya kuenya udah mateng. Selanjutnya ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya, udah jadi kuping macan atau kuping gajah rainbow, atau aku kasih nama kuping unicorn ya. Dan sesuka-suka aja deh mau dikasih nama apa. Ini hasilnya tuh bener-bener cakep banget, dan masing-masing dari kuenya itu warnanya berbeda-beda seperti ini ya. Tapi ini cakep banget, cantik, dan wajib banget untuk kalian cobain. Gimana, bikinnya cukup mudah kan? Lebih praktis tanpa harus gilas-gilas adonan berkali-kali. Tapi untuk hasilnya ini benar-benar super renyah banget, walaupun aku potongnya tadi sedikit tebal ya. Tapi kuenya ini benar-benar renyah banget, dan ini enak banget untuk jadi ide isian toples kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, kalau di tempat kalian ini namanya tuh kuping gajah atau kuping macan ya. Kalau di tempatku ini namanya kuping macan. Kita bikin dengan versi terbarunya. Penasaran cara bikinnya bagaimana dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita ke resepnya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah. Masukkan 400 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram tepung tapioka, 100 gram gula halus, setengah sendok teh garam dapur, setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian tambahkan dengan 90 gram margarin atau mentega. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk rata. Selanjutnya kalau udah tercampur rata, bisa kita tambahkan santan sebanyak 125 ml. Ini aku peroleh dari santan instan kemasan 65 ml. Kemudian aku tambahkan air, kita masukkan secara bertahap, kita aduk rata sampai adonannya seperti ini. Kalau adonannya udah tercampur rata, bisa kita tambahkan dengan air putih. Di sini aku pakai air hangat. Kita masukkan secara bertahap. Di sini aku pakai sekitar 5 sendok makan. Kalau kira-kira adonannya udah kalis dan bisa dipulun, selanjutnya bisa kita diamkan adonannya selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, ini adonannya mau aku bagi dua terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, ini adonannya lebih sedikit. Selanjutnya untuk adonan yang lebih sedikit, mau aku tambahkan dengan 30 gram tepung bubuk coklat. Di sini aku pakai merek Van Houten, kalian bisa pakai merek apa aja sesuai selera. Kemudian ini kita aduk rata, jangan lupa kita tambahkan air seperti cara yang pertama ya. Jadi kita masukkan bertahap. Di sini aku pakai sekitar 5 sampai 6 sendok makan. Pokoknya ini adonannya harus seperti yang tadi ya. Adonannya kalis dan kira-kira udah bisa dibentuk, aku rasa udah cukup. Selanjutnya kita bagi-bagi adonannya menjadi 3 bagian. Untuk adonan coklatnya kita bagi juga menjadi 3 bagian. Selanjutnya untuk adonannya coklat ini mau aku pipihkan menggunakan rolling pin. Kalau udah cukup pipih, untuk bagian pinggirannya bisa kita rapikan menggunakan pisau. Selanjutnya bisa kita potong dengan lebar kurang lebih setengah senti sampai 1 senti atau bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing.
Kemudian ini bisa kita sisihkan dulu, kita lanjut ke adonan yang putih. Nah, ini adonannya kita pipihkan juga menggunakan rolling pin. Kemudian kita olesi bagian atasnya dengan menggunakan air putih secara merata. Selanjutnya kita susun potongan adonan coklat yang tadi. Nah, di sini kita beri jarak sesuai selera aja, mau rapat ataupun agak renggang seperti punyaku juga boleh. Nah, ini kita susun secara rapi. Kalau udah bisa kita gilas kembali menggunakan rolling pin agar adonan coklatnya ini lebih menempel. Selanjutnya bisa kita olesi lagi dengan air putih. Nah, untuk bagian yang coklat ini jangan sampai kelupaan ya. Nah, kalau udah, selanjutnya ini bisa kita gulung dari bagian ujung ke ujung. Untuk cara menggulungnya bisa kalian gulung sambil ditekan-tekan agar nantinya saat dipotong tidak ada rongganya ya. Untuk bagian ujungnya jangan lupa kita cubit-cubit seperti ini agar lebih rapat dan tidak mudah terlepas. Selanjutnya kita ulangi cara ini sampai selesai. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 1-2 jam sampai adonannya itu mulai mengerang seperti ini ya. Nah, di sini sengaja aku tutupi menggunakan plastik agar tidak menempel satu sama lain. Nah, untuk cara memotongnya, kita keluarkan adonannya satu persatu saja. Kalau mau dipotong baru kita keluarkan. Untuk ketebalannya sesuai selera aja, kita potong menggunakan pisau yang benar-benar tajam atau bisa menggunakan cutter. Untuk perbedaan adonan yang kita potong tebal dan kita potong tipis, nanti aku sematkan di akhir video. Nah, kalau udah kita potong-potong, selanjutnya ini udah siap kita goreng. Nah, kita panaskan minyaknya, kita pastikan minyaknya udah benar-benar panas. Kita gunakan api sedang cenderung ke kecil agar matangnya merata dan tidak mudah gosong. Selanjutnya kita goreng sampai warnanya sedikit kecoklatan. Jangan lupa sesekali ini bisa kita aduk-aduk agar matangnya lebih merata. Kalau minyaknya udah mulai tenang seperti ini, itu tandanya kuenya udah matang dan ini warnanya juga sudah kecoklatan. Selanjutnya bisa kita angkat dan kita tiriskan. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk penggorengan berikutnya. Nah, ini dia kuping macan tultulnya udah jadi. Hasilnya tuh banyak banget. Aku menghasilkan sekitar 2 nampan dan ini cocok banget untuk jadi ide isian toples kalian ya. Untuk hasilnya ini cakep banget, warnanya juga menarik, matangnya merata dan ini kuenya super renyah banget. Nah, untuk hasil kue kuping macan yang aku potong tipis, ini hasilnya seperti ini, jadi dia membentuk seperti corong trompet. Nah, untuk yang lebih tebal, hasilnya tuh seperti ini, jadi nggak terlalu melengkung, dia tuh lebih mirip seperti kuping ya. Jadi kalian lebih suka yang mana nih, bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Tapi untuk keduanya ini sama-sama hasilnya cantik dan benar-benar renyah. Untuk kalian yang penasaran sama rasanya, bisa langsung aja cobain resepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini Dapur Bunda mau bikin cemilan yang mudah dan simpel banget bikinnya. Ini tuh kuping macan atau kuping gajah ya. Nah, seperti apa cara aku membuatnya dan mana apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, kemudian kita pindahkan ke wadah yang kering dan juga bersih. Selanjutnya kita tambahkan dengan 50 gram gula halus, 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok muncung tepung maizena. Kemudian di sini aku juga tambahkan 45 gram margarin atau mentega, 35 gram susu kental manis,
Kalau sudah semua bahannya masuk, selanjutnya kita aduk-aduk terlebih dahulu menggunakan spatula. Untuk memudahkan pencampuran semua bahannya ini, di sini aku lanjut menggunakan tangan yang sudah aku cuci bersih. Ini kita aduk-aduk sampai teksturnya itu berpasir seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita tambahkan air. Di sini aku pakai airnya sekitar 70 ml. Mau dimasukkan bertahap juga nggak apa-apa ya, tapi di sini aku masukkan sekaligus. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan kalis. Kalau udah tercampur rata dan adonannya cukup kalis seperti ini, selanjutnya adonannya ini mau aku bagi dua. Di sini aku langsung bagi dua aja ya. Kalau mau ditimbang juga nggak apa-apa agar beratnya sama. Nah, ini kita bagi dua dulu. Kalau udah kita bagi dua adonannya seperti ini sama rata, kemudian untuk yang satu bagian kita sisihkan dulu. Untuk yang satu bagian lagi kita tambahkan dengan pasta coklat atau bisa juga diganti dengan pewarna coklat ataupun coklat bubuk. Kalau teman-teman mau pakai coklat bubuk bisa ditambahkan sekitar 10-12 gram ya. Kemudian tambahkan air sekitar 1 sendok makan agar adonannya itu nggak terlalu kaku atau alot. Nah, selanjutnya ini semua bahannya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau semua bahannya ini udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini udah siap kita gunakan. Nah, di sini kita sisihkan dulu, selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik klip seperti ini ya. Nah, ini kita rapatkan dulu. Kalau udah rapat, bisa kita pipihkan adonannya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian ujung-ujungnya kita gunting sedikit aja ya. Kalau bagian ujungnya ini udah kita gunting, selanjutnya kita pipihkan menggunakan rolling pin. Kalau udah cukup pipih seperti ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk adonan yang berwarna putih atau yang tidak kita beri pewarna ini, bisa kita pipihkan juga menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Kalau dirasa udah cukup pipih seperti ini, langkah berikutnya kita sisihkan dulu. Nah, di sini untuk alas kerjanya kita taburi terlebih dahulu menggunakan tepung terigu agar adonannya nanti saat digilas kembali itu nggak lengket. Sebelum kita gilas kembali dan kita tumpuk dengan adonan yang berwarna coklat, nah ini kita keluarkan dulu dari dalam plastiknya. Selanjutnya ini kita gilas kembali agar adonannya ini benar-benar pipih ya. Kalau udah benar-benar tipis dan pipih, nah ini untuk adonan putihnya kita olesi dengan air putih atau bisa juga menggunakan putih telur ya, agar nanti saat ditempelkan atau ditumpuk dengan adonan yang berwarna coklat itu akan melekat dengan sempurna. Nah, selanjutnya kita tindih atau kita tumpuk dengan adonan coklatnya seperti ini. Kemudian ini kita pipihkan kembali menggunakan rolling pin. Setelah cukup pipih dan tipis seperti ini, selanjutnya untuk bagian pinggir-pinggirnya kita ratakan dulu ya. Nah, di sini aku rapikan dulu menggunakan pisau. Nah, teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman langsung bisa cek di bawah kolom judul. Setelah cukup rapi seperti ini, selanjutnya adonannya ini mau aku bagi dua agar nanti kuenya itu nggak terlalu besar. Kalau teman-teman suka yang besar bisa langsung aja digulung ya. Nah, ini udah aku bagi dua seperti ini ya. Selanjutnya untuk yang satu bagian ini kita sisihin dulu. Dan untuk satu bagian lagi ini sudah siap kita gulung. Nah, sebelum kita gulung, kita olesi dengan air putih agar nanti saat digoreng itu nggak berhamburan ya. Atau gulungannya itu nggak copot. Jadi agar melekat dengan sempurna kita olesi dengan air putih. Selanjutnya ini udah siap kita gulung ya. Untuk menggulungnya ini kita gulung perlahan aja sambil kita tekan-tekan sedikit agar melekat dengan sempurna. Nah, ini udah selesai kita gulung ya. Selanjutnya agar lebih rapi untuk bagian ujung-ujungnya ini mau aku rapikan dulu dengan cara dipotong seperti ini. Selanjutnya kue kuping macannya ini kita bagi dua dulu ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini siap kita bungkus. Nah, di sini aku bungkus menggunakan plastik, kemudian di sini mau aku simpan di dalam freezer selama kurang lebih 1-3 jam ya, tergantung freezer masing-masing. Nah, ini kita simpan sampai beku.
Setelah 1 jam aku simpan dari dalam freezer, ini udah beku ya. Selanjutnya kita buka dulu dari pembungkusnya. Nah, ini untuk alas kerjanya aku taburi dengan tepung terigu agar nanti adonannya ini nggak lengket ya. Selanjutnya ini udah siap kita potong-potong. Nah, untuk ketebalannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Saat memotong kue kuping gajah ini atau kuping macan, pastikan pisaunya itu sangat tajam ya untuk memudahkan kita memotongnya, jadi hasilnya itu nggak terlalu tebal. Nah, ini kalau udah banyak seperti ini udah siap kita goreng. Nah, saat menggoreng kita gunakan api sedang cenderung kecil aja. Kita goreng satu persatu seperti ini ya, dan ini jangan diaduk-aduk sampai adonannya itu benar-benar kokoh dan mengembang seperti ini. Kalau adonannya udah pengembang dan benar-benar kokoh, ini bisa kita aduk-aduk sebentar aja. Kita tunggu sampai adonannya ini benar-benar coklat keemasan, atau cukup seperti ini aja, disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Di sini aku gorengnya seperti ini aja ya, jadi kecoklatan sedikit aja. Selanjutnya ini sudah siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia kuping gajahnya atau kuping macannya udah jadi ya. Hasilnya Masya Allah lumayan banyak. Jadi untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 325 gram. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi cakep banget, bentuknya kayak topi ya teman-teman. Jadi ini tuh resepnya renyah banget meskipun dia tanpa santan dan juga tanpa telur. Nah, tips untuk menggoreng kuping macan ini jangan terlalu besar ya apinya, karena akan membuat kuenya itu mudah gosong seperti ini dan bentuknya kurang cantik. Dan juga saat selesai kita potong-potong jangan digilas. Kalau digilas tuh bentuknya jadi seperti ini ya, gak berbentuk topi seperti ini, jadi kurang cantik ya teman-teman. Bisa dilihat ya perbandingannya, jadi yang sebelah kanan itu enggak aku gilas dan yang sebelah kiri itu aku gilas, bentuknya kurang cantik. Lebih cakep yang enggak aku gilas seperti ini, tapi hasilnya super renyah banget. Sekarang kita coba dengerin dulu ya untuk kerenyahannya seperti apa. Nah teman-teman, untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar beratnya itu 320 gram ya, atau satu toples penuh seperti ini, cukup banyak ya. Jadi kalian wajib banget untuk cobain resep ini. Nah teman-teman, gak kerasa kita udah sampai di penghujung video. Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.